Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana walil ustazina walil walidayhi walil masaikhihi walil jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu al-imam al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram babu al-ihrami wa ma yata'allaqu bih wa an Khallad bin Sa'ibi an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibrilu fa amarani an amaru ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlalil rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban. 606 udah. 606. Belum ya? Assalamualaikum. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid, muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannifu rahimahullah. Babul ihrami wa ma yata'allaqu bih. Berkata Al-Hafidh rahimahullah, bab tentang ihram dan apa-apa yang berkaitan dengannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ma ahalla Rasulullah SAW illa min indil masjid, muttafaqun alaih. Tidaklah Nabi SAW mengangkat suaranya untuk memulai ihram kecuali dari sisi masjid, muttafaqun alaih. Maksudnya adalah masjid yang ada di Dzul Hulaifah yang sekarang disebut dengan nama Abyar Ali atau Abar Ali, dan dia adalah merupakan miqat bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang datang dari arah Madinah. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan disyariatkannya mengucapkan talbiyah ketika masuk dalam ibadah ihram. Memulai talbiyah ini namanya ihlal. Ihlal adalah mengangkat suara. Labbaik Allahumma umratan. Inilah namanya ihlal. Mengangkat suara dengan bertalbiyah namanya ihlal. Maka ihlal ini bagaikan takbiratul ihram bagi orang yang mau salat. Ihlal dalam umrah bagaikan takbiratul ihram bagi orang yang mau salat. Ya, jadi kalau kita mau masuk kepada ibadah umrah ataupun haji, wajib dimulai dengan ihlal, dengan bertalbiyah labbaik Allahumma umratan, atau kalau mau haji labbaik Allahumma hajjan. Disyariatkan. Dan ihram adalah awal yang wajib dikerjakan bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Ya, awal masuk kepada ibadah haji atau umrah adalah ihram. Sebagaimana takbiratul ihram adalah awal masuk ke dalam salat. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan Nabi SAW memulai ihlalnya dari sisi masjid, maksudnya dari Abyar Ali, dari Dzul Hulaifah. Dan perkataan yang disebut oleh Ibnu Umar untuk membantah sebagian orang yang mengatakan Nabi memulai ihramnya dari Al-Baida. Al-Baida adalah tanah yang lapang terbuka. Maka Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Nabi memulai ihramnya, berihlalnya dari
sisi masjid. Maksudnya dari Dzul Hulaifah, bukan di tanah lapang yang terbuka. Namanya Baida. Terdapat dalam Sahih Muslim dari riwayat Jabir. Jabir mengatakan bahwasanya Nabi SAW thumma raqibal qaswa. Nabi menaiki untanya Qaswa. Hatta idza stawat bihi 'ala al-Baida ahalla bitauhid. Ketika Nabi telah tiba ya di atas untanya di suatu tempat bernama Al-Baida, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai untuk ihlalnya dengan tauhid. Dalam riwayat lainnya, innahu ahalla min 'indi asy-syajarah hina qama bihi ba'iruhu. Bahwasanya Nabi mulai ihlalnya di sisi pohon tatkala telah berdiri untanya. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab jawaban yang begitu jelasnya tentang perbedaan ini dalam satu kisah. Faqala, berkata Abdullah Ibnu Abbas, inni la'alamun nasi bidzalik. Aku yang paling tahu tentang perkara ini. Dari mana Nabi mulai ihlalnya? Kharaja Rasulullah SAW hajjan. Nabi SAW keluar untuk melaksanakan ibadah haji, berangkat dari kota Madinah. Falamma shalla fi masjidihi bi Dzul Hulaifah rak'ataini awjaba fi majlisihi. Ketika Nabi salat 2 rakaat di masjid di Dzul Hulaifah, Rasulullah SAW mulai memasukkan niat untuk ihram di majlisnya, di tempat dia duduk selepas salat. Fa ahalla bil haji hina faragha min rak'ataih. Maka dia mulai ihlalnya, bertalbiyahnya ketika selesai dari 2 rakaat. Ya. Fasami'a dzalika minhu aqwamun fahafidhu an. Ada yang mendengar Nabi SAW memulai ihlalnya ketika selepas salat. Ya. Maka mereka pun ingat Nabi SAW memulai ihlalnya ketika salat. Thumma rakiba. Kemudian Nabi SAW naik ke atas untanya. Falamma istaqallat bihi naqatuhu ahallah. Fa'adrakahu aqwamun fahafidhu an. Tatkala Nabi telah tiba di atas untanya, Rasulullah kembali berihlal. Maka sebagian orang-orang mengingat Nabi berihlal. Artinya awal mulanya Nabi berihlal ketika di masjid. Ya, kemudian Rasulullah ketika naik untanya kembali berihlal, labbaik Allahumma, ya, labbaik, atau labbaik Allahumma umratan. Jadi Nabi untuk mengajari mereka, Rasulullah 2 kali berihlal. Pertama ketika selesai sholat, kedua ketika di atas kendaraan. Kenapa? Kata beliau, wa dzalika anna an-nasa innama kanu ya'tuna arsalan, karena orang datangnya berbondong-bondong, serombongan demi serombongan. Ya, thumma madha. Kemudian Rasulullah pun bergerak. Falamma ala syarafil baida ahalla. Ketika tiba di tempat yang terbuka, di tanah yang tinggi namanya Baida, Rasulullah kembali berihlal. Fa adraka dzalika aqwamun. Sebagian mendengar sudah 3 kali. Ya. Wa yamullahi laqad aujaba fi musalla. Demi Allah dia memulainya dari musallanya. Wa ahalla hina istaqallat bihi rahilatuhu. Adapun dia bertalbiyah ketika naik di atas untanya. Wa ahalla hina ala syarfil baida, dan kembali bertalbiyah ketika di atas bukit di tanah yang terbuka, al-Baida. Rawahu Ahmad. Jadi memulainya setelah selesai salat. Ya, dan pada hakikatnya tak mengapa kita mulai selepas salat, atau mulainya ketika naik di atas bus, atau mulainya ketika mulai bergerak menuju Makkah, tak ada masalah. Naik di bus bergerak, kita mulai labbaik Allahumma umratan. Dan para ulama telah menukil ijma' bahwasanya kita boleh memulai ihlal itu sebelum miqat. Dan sebagian sahabat memulainya, pernah memulai ihlalnya sebelum sampai ke miqat.
Tapi kebiasaan Nabi SAW, beliau tidak mulai ihram kecuali di sisi miqat, ya, atau yang sejajar dengan miqat. Itu pula yang diperbuat oleh Khulafaur Rasyidun dan kebanyakan sahabat maupun tabi'in. Dan apa yang diperbuat sahabat menunjukkan bolehnya berihlal sebelum, ya, di miqat. Misalnya di hotel, dia labbaik Allahumma umratan, boleh. Tetapi yang paling utama adalah ketika tiba di miqat. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi, kebanyakan para sahabat, kebanyakan para tabi'in. Kalau sudah masuk ke dalam ibadah ihram ini, maka haramlah segala macam bentuk perkara-perkara yang diharamkan dalam ibadah ihram. Diharamkan mencukur rambut, menggunting kuku, memakai peci, memakai serban, memakai kaos kaki, memakai sepatu. Ya, dibolehkan memakai jam, bolehkan memakai payung. Masker pun tak boleh, karena dia adalah merupakan penutup muka, dilarang. Dilarang memakai sarung tangan. Hikmahnya adalah agar orang melepaskan diri daripada atribut dunia ini, agar mereka ingat dengan kampung akhirat, melepaskan segala macam bentuk pakaian-pakaian kemewahan. Hanya 2 lapis saja, hanya 2 pakaian saja, atas dan bawah. Sekaya apapun Anda, tak bisa Anda pakai pakaian lebih daripada 2 potong ketika ihram. 1 potong untuk, yakni sarung, 1 lagi untuk selendang. Lebih baik jika dia berwarna putih. Ya, lepaslah segala macam baju-baju yang menunjukkan pangkat seorang. Apapun pangkatnya di dunia ini, lepas. Mau presiden, mau jenderal bintang 4, ya, menteri, semuanya lepas. Hanya menggunakan 2 pakaian berjahit. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Khallad ibn as-Sa'ibi an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibrilu fa amaroni an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlali, rawahul khamsatu wa sahahahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban. Hadis yang ke-607, an Khallad ibn Sa'ib, dari Khallad ibn Sa'ib, an abihi, dari ayahnya Sa'ib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Khallad dan ayahnya Sa'ib, kedua-duanya sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril, fa amarani an amur ashabi, dia perintahkan saya agar menyuruh para sahabat-sahabatku an yarfa'u aswatahum bil ihlal, agar mereka mengangkat suara mereka ketika, ya, memulai ibadah ihram, bil ihlal. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib untuk mengangkat suara ketika ihram ini. Wajib mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Wajib melafazkannya dengan keras, tak boleh hanya sekedar dalam hati. Ya, adapun kebanyakan ulama mengatakan dia adalah anjuran yang ditekankan ketika haji dan umrah, tapi bukan menjadi suatu kewajiban. Sekiranya tidak diucapkannya labbaik Allahumma umratan, maka sah haji dan umrahnya. Karena di sini menunjukkan anjuran untuk mengangkat suara ketika talbiyah. Tentunya hal ini untuk laki-laki, labbaik Allahumma umratan, dengan kuat, itu bagi laki-laki. Adapun perempuan, dengan suara yang cukup dia sendiri yang mendengar, rendahkan suaranya. Berkata Ibnu Munzir, telah tegak ijma' perempuan tidak boleh mengangkat suaranya, ya, dalam ibadah talbiyah. Ya, tak boleh. Dia hendaknya merendahkan suaranya, cukup dia dengar sendiri. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita sebagian sunnah Nabi itu datang melalui jalan Jibril. Jibril yang datang kepada Nabi mengajarkan ini yang sunnah.
Hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk mulai talbiyah ketika mulai masuk ke dalam manasik ibadah haji ataupun umrah. Karena dia adalah merupakan syiar bagi haji dan umrah. Sampai kapan kita menghentikan talbiyah? Talbiyah ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sampai kapan? Ya. Ketika haji kita mengakhiri ucapan labbaik Allahumma labbaik, ya, ketika mulai melontar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, ketika nampak Jumratul Aqabah, mulailah kita melontar bismillah Allahu akbar 7 kali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu tak ada lagi labbaik Allahumma labbaik. Berhentilah ucapan talbiyah. Sejak kapan? Sejak tanggal 8 bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Sejak tanggal 8. Adapun bagi orang melaksanakan ibadah haji ifrad ataupun haji qiran, sejak mereka bertalbiyah, berihlal dari awal, mereka terus menerus tetap berihlal sampai melontar jumrah. Adapun dalam ibadah umrah, sampai kapan kita bertalbiyah? Bertalbiyah sejak dari miqat, ya, sampai kita melihat Ka'bah, sampai kita akan memulai tawaf. Ketika telah tampak Ka'bah, kita masuk ke Masjidil Haram, ya, kita mengusap rukun Hajar al-Aswad atau menciumnya. Jika tak mampu, kita beri isyarat, kita katakan, ya, bismillah Allahu akbar. Maka setelah itu tak ada lagi talbiyah. Jadi ketika tawaf tak ada talbiyah, ketika sa'i tak ada talbiyah. Ucapan labbaik Allahumma labbaik yang namanya talbiyah hanya diucapkan sejak dari miqat sampai melihat Ka'bah dan akan memulai tawaf. Ketika kapan? Umrah. Adapun ketika haji, labbaik Allahumma labbaik talbiyah ini diucapkan bagi orang yang hajinya tamattu sejak tanggal 8 ketika dia bertolak menuju Mina sampai tanggal 10 ketika melontar Jumratul Aqabah seketibanya dari Muzdalifah kembali ke Mina. Ya, dan hukum talbiyah ini setelah mengucapkan ihlal labbaik Allahumma umratan atau hajjan, setelah itu dianjurkan untuk mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik sampai akhir. Ya. Ulama berselisih tentang hukum mengucapkan talbiyah ini. Adapun Syafi'i dan Ahmad, ya, mereka mengatakan talbiyah ini hanyalah sunnah belaka. Talbiyahnya sunnah. Kalaupun dia tinggalkan tak mengapa. Sekiranya dia setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan tak mengucapkan talbiyah, maka tak ada masalah menurut Syafi'i dan Ahmad. Adapun ulama-ulama lain seperti Abu Hanifah, Ahlul Zahir, Imam Thawri, Atha, Tawus, kata mereka ini rukun yang tak sah haji tanpanya. Sebagaimana takbiratul ihram, rukun yang tak sah tanpanya seseorang mengerjakan salat. Ini bagi mereka Abu Hanifah dan semacamnya, maka wajib dia bertalbiyah. Tak boleh ditinggalkan. Syafi'i dan Ahmad tak mengapa, walaupun semua mereka sepakat disyariatkan. Adapun Malik mengatakan hukum talbiyah itu wajib, tapi jika ditinggalkan bisa, hajinya tetap sah, umrahnya tetap sah, tapi digantikan dengan dam. Ya. Tapi sepanjang Nabi SAW umrah, sepanjang Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, Nabi senantiasa bertalbiyah. Dan Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dari saya bagaimana berhaji kalian, maka sebaiknya jangan tinggalkan. Dan banyak keutamaan talbiyah sebagai syiar dalam ibadah haji dan umrah.
juga setiap yang mendengar orang bertalbiyah, apapun dia, ya, pepohonan, bebatuan, semuanya akan bersaksi baginya kelak di hari kiamat. Ya, dan para sahabat bertalbiyah hingga serak suara mereka karena banyaknya mereka bertalbiyah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasala rawahu Tirmizi wa hassanahu. Hadis 608. An Zaid bin Thabit radhiyallahu an, dari Zaid bin Thabit semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasal. Bahwasanya Nabi SAW melepas pakaiannya dan digantikan dengan pakaian ihram. Dan beliau juga sebelumnya mandi. Hadis Imam Tirmizi dan dihasankannya. Hadisnya hasan. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah masuk ke dalam ibadah ihram, wajib bagi dia melepas pakaian yang biasa dia kenakan. Yang berjahit lepas semuanya. Sampai celana dalam lepas semuanya. Sebagian orang celana dalamnya digantikannya dengan ya semacam pampers yang ditopkan. Tetap ini hukumnya celana dalam, tak boleh lepas. Ya, digantikan dengan kain bagian bawah dan selendang di atas. Ini bagi laki-laki. Adapun ihram bagi perempuan, ya, perempuan menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali yang ditampakkan berupa wajah dan kedua telapak tangannya. Bahkan ketika ihram ini perempuan dilarang juga untuk menggunakan cadar dan menggunakan sarung tangan. Kalau andai kata dia tak ingin terlihat bagi laki-laki, dia cukup tutupkan wajahnya bukan dengan cadar. Ya, dengan selendang atau kain lain. Karena cadar adalah pakaian bagi wajah yang dilarang untuk dipakai ketika ihram. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan disyariatkannya mandi ketika mau ihram. Ya. Sebagaimana disyariatkan kita mandi ketika mau melaksanakan sholat Jumat atau sholat Id, demikian juga mandi ketika mau ihram. Yang tujuannya adalah kita bersih untuk melaksanakan ibadah yang agung. Ya, kita pun berharap semoga Allah mencuci bersih semua dosa-dosa kita, kotoran-kotoran daripada maksiat kita. Ya, di mana mandinya? Mandinya Nabi SAW ketika di Dzul Hulaifah. Sekiranya menyulitkan, tak mengapa mandi di hotel. Sekiranya juga tak mandi, juga tak mengapa, karena dia sunnah, tidak menjadi wajib. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila amma yalbasul muhrimu minas siyabi faqala la yalbasu al-qamisa walal amaima walal syarab walal baronis walal khifafa illa ahadun la yajidu na'lain fal yalbasil khufain wal yaqta'huma asfala minal ka'bain wala talbasu syai'an minasyabi massahu za'faron walal warsu muttafaqun alaih wal lafzu li muslimin. Nah, inilah hadis 609. Hadis Ibnu Umar berkaitan dengan apa saja larangan-larangan ketika ihram yang tak boleh dilakukan. Sebagaimana orang ketika masuk takbiratul ihram tak boleh lagi berbicara, menoleh ke kiri ke kanan, tak boleh lagi makan, minum. Maka orang ketika berihlal labbaik Allahumma umratan, tak boleh bagi dia hal-hal berikut ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, amma yalbasul muhrim minats thiyab, orang yang berihram itu boleh pakai pakaian apa? Baju apakah yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? Tentunya jawabannya
ya terlampau luas jika tidak dirinci dengan cara yang detail. Bisa pakai baju kurung, bisa pakai baju ini, bisa pakai baju itu bagi perempuan. Maka Nabi ingin memberikan kaidah. Ya, ketika ditanyakan kepada Nabi, orang berihram itu boleh pakai apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebaliknya. Ya, faqala la yalbasul qamis. Orang yang berihram tak boleh pakai baju. Baju adalah pakaian untuk badan. Namanya qamis. Ya. Baik dia jubah panjang ke bawah ataupun ya setengah badan, semuanya namanya qamis. La yalbasul qamis, seorang berihram tak boleh pakai baju. Ya, yang tentunya dia berjahit, ada lengannya, ada kerahnya, ada kantongnya, itulah baju. Tak boleh dipakai. Walal amaim, tak boleh juga memakai al-amaim, penutup kepala berupa serban dan sejenisnya. Serban, peci. Ini bagi laki-laki. Orang berihram tak boleh pakai peci. Kenapa? Karena ihram ini adalah dalam rangka mengagungkan Allah agar manusia mengerdilkan dirinya, agar dia ingat hari akhirat. Wajib baginya melepas segala macam atribut dunia. Tak boleh pakai baju, tak boleh pakai peci. Apapun bentuk peci tersebut, bagaimana jika pecinya payung, Ustaz? Tetap tak boleh. Sebagian orang ketika ihram pakai peci, ya berupa payung, sebenarnya dia payung, tapi diletakkan di atas kepala, lengket dengan kepala. Tahu antum kan? Ini tak boleh bagi laki-laki. Kalau dia pakai payung yang tidak nempel ke kepalanya, bagaimana payung biasa, maka dia hukumnya bukan hukum peci, boleh. Dia pakai payung karena panas matahari. Tapi jika payung itu menempel di kepala dalam bentuk peci, topi, sebagaimana yang diketahui, ada dijual di sana peci-peci yang dia itu payung sebenarnya. Tinggal dipakaikan ke atas kepala, aman kepalanya. Ini tak boleh, karena masuk ke dalam hukum peci atau topi, serban. Wala as-sarawilat, tak boleh orang yang berihram pakai celana. Ya, as-sarawilat jamak sirwal. Sirwal artinya celana. Bahasa Minangnya sarawah. Dari bahasa Arab, sirwal. Qamis, gamis. Tak boleh memakai celana dan yang semakna dengannya. Ya, sempak, celana dalam, itu celana juga. Celana pendek, celana panjang, semuanya tak boleh. Sarawilat. Bagaimana jika ya kain ihram dibentuk bagaikan celana, kemudian diberikan padanya ya kancing-kancing, tetap mengambil hukum celana, tak boleh. Sebagian orang pakaian ihramnya dikasih kancing-kancing, terkhusus selendang di atas, dibuatnya kancing 1, kancing 2, kancing 3, tak boleh. Dia mengambil hukum baju. Makna berjahit itu bukan harus dijahit dengan benang, bukan. Bertaub dengan apapun juga, tak boleh. Ya. Agar tak sama dengan baju. Kalau sudah diberi kancing, masukkan kancing, masukkan kancing. Ya, maka jadilah dia baju. Wala sarawilat walal baranis, tak boleh pula dia memakai al-baranis jamak burnus. Al-burnus adalah baju yang ada penutup kepalanya. Apa kita bilang? Hodi. Ya, ada jaket-jaket yang ada penutup kepalanya, hodi. Hodi ya. Tak tahu saya bahasa Indonesianya apa itu. Bahasa Arabnya burnus, jamaknya baranis. Rata-rata orang Maroko, orang Jazair, mereka pakai burnus. Jubahnya ada penutup kepalanya, tak boleh dipakai. Wal baranis,
Walal khifaf, tidak boleh pula pakai sepatu. Dan semakna dengannya, sepatu, kaos kaki yang menutup kakinya. Illa ahadun la yajiduna alain, kecuali kalau dia tak punya sandal, falyalbas al-khuffain, barulah dibolehkan memakai kedua sepatu kalau tak punya sandal. Wal yaqta'huma asfala min al-ka'bain, hendaklah dia potong kedua ya sepatunya itu di bawah mata kaki. Ya. Namun pendapat ulama yang paling sahih, kalau dah dia tak punya sandal dan dia punya sepatu, tak perlu sepatunya dipotong di bawah kedua mata kakinya. Pendapat yang paling sahih, karena ini merusak. Merusak apa? Sepatu. Karena ada hadis Ibnu Abbas. Ya, ini hadisnya Ibnu Umar. Hadis Ibnu Abbas membolehkan. Hadis Ibnu Abbas yang lebih akhir daripada hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar ketika di Madinah, hadis Ibnu Abbas ketika di Arafat. Ya. Yang sahih, kalau tak punya sepatu, tak punya sandal, boleh pakai sepatu dan tak perlu dipotong. Kata Nabi SAW, "Wala talbasu syai'an min ats-tsiyabi massahu az-za'faran." Janganlah memakai pakaian yang terkena parfum, wangian seperti za'faran. Za'faran adalah wangian yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Walal waras, ataupun wangian yang dibuat daripada bunga-bungaan. Waras, bunga mawar. Ini dibuat menjadi parfum. Muttafaqun alaih. Dan lafaz Imam Muslim. Inilah yang tak boleh. Selain daripada ini berarti dia boleh. Selain baju, selain peci dan semakna dengannya, selain baju dan yang semakna dengannya, selain peci dan yang semakna dengannya, selain celana yang semakna dan yang semakna dengannya, selain baju yang ada penutup kepalanya, selain daripada sepatu, ya maka boleh. Berarti boleh pakai payung, boleh pakai jam, boleh pakai tas, walaupun tasnya berjahit. Kalau enggak dijahit tasnya, jatuh-jatuh uangnya. Ya. Tali pinggang boleh dia pakai tali pinggang. Ya, walaupun tali pinggang dibuat dari misalnya dari kain, tak ada masalah. Pakai tali pinggang, pakai kacamata, pakai jam tangan, boleh. Yang tak boleh tadi, ya baju dan yang semakna dengannya, celana yang semakna dengannya, peci dan yang semakna dengannya, sepatu dan yang semakna dengannya. Tambahan lainnya, wal qafazain, tak boleh pula memakai dua ya sarung tangan. Boleh kita memakai selimut ketika pakai selimut dalam keadaan ihram menutupkan kaki kita. Boleh tidak? Dingin nih di Arafah atau di Mina, atau kita kedinginan ketika ihram di tengah jalan, kita mau berbaring-baring rehat, ada selimut, bolehkah kita menutup kaki kita dengan selimut? Tadi yang tak boleh apa? Pakai sepatu. Selimut boleh? Boleh tidak? Boleh atau enggak kira-kira? Hah? Boleh, karena selimut bukan semakna dengan sepatu dan baju. Boleh. Sebagian jemaah pembimbingnya melarang. Ya. Pernah sekali kita tanyakan kepada masyayikh yang ada di Mina, dekat Masjid Khaif. Boleh, karena dia bukan semakna dengan sepatu. Yang tak boleh memakai sepatu dan kaos kaki. Adapun selimut yang dilurkan ketika dingin tak mengapa. Inilah yang terlarang.
Ya, baju yang dikasih parfum tak boleh, berarti tak boleh pakai parfum. Kalaupun baju sebelumnya dikasih parfum, baru tahu tak boleh, maka ketika tahu baju yang kena parfum tersebut tentang parfumnya dicuci supaya hilang parfumnya dan tak ada membayar kafarat. Karena Nabi pernah memerintahkan sahabat yang telah mencelup baju ihramnya dengan za'faran agar dicelup kembali, dihilangkan. Tak perlu dia membayar dam. Dan hadis ini adalah larangan ihram bagi laki-laki, tidak perempuan. Adapun parfum tak boleh dipakai bagi laki-laki maupun perempuan ketika telah memulai ihram. Tapi sebelum ihram boleh berparfum. Sebelum dia jatuhkan niat ihramnya boleh berparfum. Kata Ibunda Aisyah, aku memberikan parfum kepada Rasulullah SAW di bagian kepala beliau, di tubuh beliau, boleh pakai parfum. Sebelum menjatuhkan ihram. Sebelum labbaik Allahumma umratan boleh berparfum. Tapi di badan atau di rambut, di lengan, bukan di pakaian. Kalaupun ketika ihram itu masih tercium baunya, tak ada masalah. Boleh pula kita memakai ya sebelum ihram kita ataupun setelah ihram memakai yang tak semana dengan parfum. Apa contohnya? Sabun. Sabun itu bukan parfum walaupun mungkin dalamnya ada kandungan parfum. Ya. Apalagi yang boleh pakai? Ya. Seperti apa namanya? Untuk menghilangkan bau ketiak apa namanya? Deodoran. Deodoran boleh dipakai. Dan dia tak semakna dengan parfum. Boleh dipakai sebelum ihram, boleh dipakai setelah ihram. Misalnya ihram kita kepanasan mandi. Setelah mandi, ketika mandi pakai sabun, pakai sampo, kemudian kita pakai deodoran, tak masalah. Sebagian orang-orang melarang memakai sabun. Kan dalamnya ada makna parfum. Ya, tapi fatwa Syekh Mufti kita Abdul Aziz Al-Syekh itu tak semakna dengan parfum. Tak pernah ada orang memahami yang namanya sabun itu parfum. Sabunnya sabun, walaupun dalamnya ada kandungan parfum, tetap sabun namanya. Deodoran tetap deodoran. Adapun hikmahnya kata para ulama agar orang yang pergi haji itu sadar dirinya itu sedang berjalan menuju kematian. Ketika kematian tinggal semua atribut dunia. Sadar ketika dia bangkit dari alam mahsyar nanti tak ada yang dia bawa, semuanya tinggal. Agar hatinya lebih dekat kepada Tuhannya. Ya. Agar dia tidak terpukau dengan apa yang dimilikinya. Jenderal pun dia ketika ihram lepas semua pakaiannya. Ya, presiden apapun juga. Ya, pelajaran dan pembelajaran agar orang merendahkan diri, tawadhu untuk Allah dan tawadhu sama kaum muslimin. Orang itu petentengan karena pakai pakaiannya. Ya. Karena ada pangkatnya petentengan di jalan. Coba pakaian biasa hilang. Pakaian itu bisa merubah orang menjadi sombong. Tengoklah pakaian-pakaian pejabat banyak, ada di sininya ada macam-macam. Lencananya sini. Ya. Kalau udah pakai loreng dia ada lain. Maka semuanya ditinggalkan. Ketika ibadah ini, jangan kau bawa duniamu. Tak penting, duniamu tak ada harga di sini. Maka dia ingat nanti hari kiamat, gitulah kira-kira gambaran. Tak ada yang mau dibawa. Sementara kita hidup sibuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Apa yang mau dibawa di dunia ini, padahal akan ditinggal. Ya,
Pembelajaran paling dalam tentang ibadah haji atau umrah adalah ibadah yang mempersatukan kaum muslimin dari berbagai macam belahan bumi ini, berbagai macam bahasa, adat istiadat, suku, daerah, semuanya sama. Talbihnya sama, tawafnya sama, sa'inya sama. Subhanallah. Adapun pakaian wanita hendaklah diperhatikan pakaian yang syar'i, tidak pakai pakaian yang tipis. Kadang-kadang wanita pakai pakaian baju putih ketika ihram, padahal tak ada anjuran baju putih untuk perempuan. Putih lebih transparan, lebih bagus yang pakai pakaian yang gelap ketika ihramnya. Jangan pakai pakaian yang membentuk tubuh, merapat membentuk tubuh, tak boleh, dilarang. Jangan dia bertabarruj, berhias bersolek, gincunya sekilo, ya dilarang. Kasih lagi sido di matanya, tak boleh, lepas semuanya. Ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah tabaraka taala lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa Muhammad.